Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-85. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ilmu pedang tanpa bentuknya yang dipelajari dari Empu Sakri segera dikeluarkan oleh Panji Watugunung. Para punggawa Kayuwarajan Panjalu dan para prajurit Daha yang ada di situ mulai menahan nafas begitu mengetahui bahwa itu adalah tanda bahwa Panji Watugunung mulai serius bertarung. Mereka semakin menjauh dari arena pertarungan antara Biksu Hongyi dan Panji Watugunung. Seketika pedang di tangan Panji Watugunung diliputi sinar tipis berwarna merah. Dengan ajian sepi angin, Panji Watugunung segera melesat cepat ke arah Biksu Hongyi. Pedang yang sudah dilapisi sinar tipis kemerahan terayun ke arah Biksu Hongyi yang sudah bersiap. Tebasan pembasmi iblis, Hiat, Siut. Melihat angin pedang aneh yang kemerahan, Biksu Hongyi yang terpana, memilih untuk menghindari angin pedang yang mengerikan itu. Blam! Angin pedang yang berwarna kemerahan menghantam arca Dwarapala yang di samping pintu gerbang istana Katang-Katang. Arca Dwarapala itu langsung hancur berkeping-keping terkena hantaman angin pedang. Biksu Hongyi yang berguling ke tanah menghindari sabetan angin pedang, segera bangkit namun belum sempat berdiri tegak sabetan angin pedang kembali menyerang ke arahnya. Wus blam! Ledakan keras kembali terdengar dari sabetan angin pedang yang dikeluarkan dari pedang di tangan Panji Watugunung yang kali ini menghantam tanah. Sebuah lubang besar menganga tercipta dari ledakan keras itu. Biksu Hongyi terus melompat ke sana kemari menghindari sabetan angin pedang yang terus-menerus memburunya. Baju dan tubuhnya sudah kotor dan penuh dengan tanah dan rumput. Kali ini Panji Watugunung menebaskan pedangnya lagi. Tapi dia merapal ajian Halimun ajaran Ki Buyut Permana untuk menyelesaikan pertarungan. Biksu Hongyi sama sekali tidak menyangka bahwa Panji Watugunung tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung menghantam dada biksu muda bermata sipit itu. Biksu Hongyi terlempar jauh ke belakang dan menyusruk tanah dengan keras. Dia muntah darah segar. Biksu Hongki langsung mendekati murid keduanya itu. Dengan cepat biksu paruh baya itu menotok jalan darah muridnya itu. Segera dia menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu melancarkan peredaran darah yang tersumbat akibat luka dalam yang baru diterima biksu Hongyi. Huo, kembali biksu Hongyi muntah darah segar yang kehitaman. Setelah muntah darah, wajah biksu muda itu terlihat memerah. Biksu Hongki segera menghentikan penyaluran tenaga dalamnya. Dia kemudian melirik ke arah Biksu Hongjian yang juga terluka dalam. Biksu paruh baya itu lalu menatap ke arah Panji Watugunung. Amitabha, pendekar Watugunung, sebelumnya aku perkenalkan diri. Nama biksuku adalah Hongki. Mohon padamu agar mengizinkan biksu tua ini menjajal kemampuan diri. Mohon beri petunjuk, ujar biksu Hongki sambil menghormat dengan meletakkan satu tangan di depan dada dan membungkuk. Warigalit yang hendak melangkah maju langsung menghentikan langkahnya setelah mendapat isyarat tangan dari Panji Watugunung untuk tidak maju. Biksu Hongki, aku Panji Watugunung. Silahkan, ujar Panji Watugunung yang segera bersiap dengan kuda-kuda ilmu silat padas putihnya setelah menyarungkan pedang landung dan mengembalikannya kepada sang pemilik. Biksu Hongki segera memasang kuda-kuda ilmu cakar naga Shaolin selatannya. Setelah memusatkan tenaga dalamnya pada cakar tangan dan kaki, Biksu Hongki melesat cepat ke arah Panji Watugunung dengan berteriak lantang. Hiat,
Sambaran cakar Biksu Hongki mengancam wajah Panji Watugunung. Dengan cepat, Panji Watugunung mundur setengah langkah kemudian memutar tubuhnya dan segera menyapu kaki Biksu Hongki. Des kuda-kuda kokoh dari Biksu Hongki sama sekali tidak goyah, malah kaki Pangeran Daha itu seperti membentur batang kayu. Tangan Biksu Hongki berputar, kemudian dia melayangkan cakar tangan kirinya mengincar dada Panji Watugunung. Saat Panji Watugunung merendahkan tubuhnya dengan membuka lebar kakinya dan dengan cepat menghantam perut Biksu Hongki. Biksu Hongki terdorong mundur 2 langkah akibat pukulan keras Panji Watugunung, tapi pelatihan tubuh besi kuil Shaolin Selatan benar-benar berguna melindungi tubuhnya. Panji Watugunung segera melesat cepat ke arah Biksu Hongki yang segera melayangkan tendangan keras ke arah dagu Panji Watugunung. Mengetahui serangannya dihadang, Panji Watugunung segera menarik tangan dan memotong tendangan dari Biksu Hongki dengan kaki kanannya. Das, Panji Watugunung dan Biksu Hongki sama-sama menjauh setelah benturan tenaga dalam mereka. Dari benturan tadi Biksu Hongki tahu bahwa tenaga dalam Panji Watugunung 1 tingkat lebih tinggi darinya. Merasa pemuda itu masih terlalu muda untuk memiliki tenaga dalam sehebat kepala kuil Shaolin Selatan, Biksu Hongki menerjang maju sambil kembali mengayunkan cakar tangan kanannya mengincar bahu Panji Watugunung. Serak, Panji Watugunung yang lengah sekejap, hanya bisa sedikit menunduk saat cakar tangan Biksu Hongki merobek bajunya, menggores kulit bahu kirinya. Dengan cepat, Panji Watugunung menunduk sembari merubah gerakan tubuhnya dan dengan bertumpu pada tangan memutar tubuh lalu melayangkan tendangan keras ke arah perut Biksu Hongki. Buk tendangan yang dilambari tenaga dalam itu menghantam perut Biksu Hongki. Biksu paruh baya bermata sipit itu terdorong 3 langkah ke belakang dan Panji Watugunung sudah berdiri tegak untuk melanjutkan pertarungan kembali. Biksu Hongki menepuk bajunya yang kotor terkena tendangan Panji Watugunung. Pendekar muda ini benar-benar hebat. Kalau aku gegabah, pasti dia akan mudah mengalahkanku, batin Biksu Hongki sambil menatap wajah Panji Watugunung. Dengan melebarkan kakinya, Biksu Hongki bersiap mengeluarkan ilmu tapak Buddha tingkat lanjut yang bernama Buddha 1000 tangan. Dengan memusatkan tenaga dalam pada kedua tangan, bayangan ratusan tercipta di kedua tangan sang biksu. Melihat lawan sudah memakai ilmu andalannya, Panji Watugunung segera merapal ajian Halimun yang digabung dengan ajian tapak Dewa Api tingkat akhir. Biksu Hongki segera melesat cepat ke arah Panji Watugunung sambil menghantamkan tangan kiri dan kanannya secara bertubi-tubi. Wut, wut, wus, Panji Watugunung menyongsong serangan dengan ajian tapak Dewa Api. Dengan bantuan ajian Halimun, pergerakan Panji Watugunung sangat sulit diterka yang berpindah tempat tanpa meninggalkan bayangan. Satu tapak menghadapi ratusan bayangan tangan cukup membuat perhatian Panji Watugunung terpecah. Saat tapak Dewa Api menghantam serangan tapak Biksu Hongki, satu tapak tangan lain menghantam dada Panji Watugunung. Blam, 2 orang itu terpental ke belakang sejauh 2 tombak. Keduanya sama-sama menghantam tanah dengan keras. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menahan nafas. Para prajurit yang di sana sudah bersiap untuk menyerang apabila junjungan mereka dikalahkan. Lu, menurutmu Gusti Pangeran Jayangrana bisa menang tidak? Bisik Demung Gumbrek pada Tumenggung Ludaka, sahabat karibnya. Namanya juga pertarungan. Belum bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah kalau tidak melihat sampai akhir, jawab Tumenggung Ludaka sambil terus menatap ke arena pertarungan. Mau taruhan tidak? Yang kalah traktir makan di warung Nyi Domas. Makan sepuasnya, dan yang kalah yang bayari, tantang Demung Gumbrek pada Tumenggung Ludaka. Ludaka mendelik tajam ke arah Gumbrek. Hei, kau sudah bosan hidup ya, Brek? Gusti Pangeran Jayangrana, kau pakai taruhan, kalau ketahuan bisa dipancung kau, bisik Tumenggung Ludaka sambil melotot ke arah Demung Gumbrek. Ya jangan sampai tahu lu, ini kan antara kita berdua, ayolah kau pegang siapa, desak Gumbrek pada Ludaka. Baiklah, sebagai perwira yang baik aku tentu mendukung Gusti Pangeran Jayangrana, jawab Tumenggung Ludaka sambil kembali menatap arena pertarungan.
Kalau begitu aku dukung biksu botak itu. Siapkan uang mulu untuk traktir makan aku, ujar Demung Gumbrek dengan penuh semangat. Mereka terus menatap ke arena pertarungan antara Panji Watu Gunung dan Biksu Hongki. Panji Watu Gunung segera berdiri dan mengusap darah yang mengalir di sudut bibirnya. Dia tersenyum tipis. Biksu Hongki pun tak jauh berbeda. Tetua kuil Shaolin Selatan itu muntah darah segar namun segera bangkit setelah menata nafasnya. Kau sungguh hebat Biksu Hongki. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi, ujar Panji Watu Gunung yang segera bersiap untuk bertarung. Yuwaraja Panjalu itu segera merapal ajian Tameng Wajah yang merupakan puncak ilmu pertahanan diri dari segala ilmu kanuragan. Sinar kuning keemasan langsung melingkupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung. Biksu Hongki terkejut bukan main melihat lawan yang mengeluarkan ilmu bela diri yang serupa dengan ilmu bela diri legendaris kuil Shaolin Selatan yang sudah menghilang selama ratusan tahun, yaitu lonceng emas. Diam-diam Biksu Hongki mulai menyadari bahwa kekalahannya akan segera terjadi. Namun sebagai penantang, dia tidak boleh mundur walaupun tahu akan kalah. Biksu Hongki dengan seluruh tenaga dalamnya melesat maju sambil menghantamkan tangan kanan dan kirinya dengan cepat ke arah Panji Watu Gunung. Wus, wuk, ratusan bayangan tangan tercipta dan menghantam tubuh Panji Watu Gunung yang diliputi oleh sinar kuning keemasan. Blam, blam, ledakan keras bertubi-tubi terdengar saat ilmu Buddha 1000 tangan menghajar telak Panji Watu Gunung. Asap mengepul dari tubuh Panji Watu Gunung. Para prajurit sudah mencabut pedangnya masing-masing. Mereka sudah mengira bahwa Panji Watu Gunung tewas terkena hantaman ilmu yang begitu hebat. Asap mulai menghilang dan Panji Watu Gunung masih tegak berdiri di tengah arena pertarungan. Semua orang terpana melihat itu semua kecuali Warigalit dan beberapa punggawa Kayuwarajan Panjalu yang sudah pernah menyaksikan kemampuan Panji Watu Gunung secara langsung. Biksu Hongki yang terperangah langsung melompat tinggi ke udara kemudian melesat turun sambil kembali menghantamkan tangannya bertubi-tubi ke arah Panji Watu Gunung, berharap menemukan celah dari pertahanan sempurna ajian Tameng Wajah. Wuwut wus, namun kali ini Panji Watu Gunung tidak berdiam diri. Putra mantu Maharaja Samarawijaya itu merapal ajian Braja Mustinya. Sambil memasang senyum tipis, dia menangkis serangan Biksu Hongki dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya yang berubah warna menjadi biru keputihan menyongsong serangan ilmu Buddha 1000 tangan dari Biksu Hongki. Plus, Biksu Hongki yang terkaget, berusaha menangkis pukulan ajian Braja Musti yang mengandung udara panas luar biasa. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, dia menghalau ajian Braja Musti dengan tapaknya. Duar, Biksu Hongki terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Biksu paruh baya itu kembali muntah darah segar. Dia mencoba untuk berdiri, namun kakinya tak mampu menahan beban tubuh. Biksu Hongki roboh. Dengan terlatih 2 orang murid Biksu Hongki berusaha untuk mendekati guru mereka. Panji Watu Gunung yang baru selesai menata nafas, segera mendekati 3 biksu dari negeri seberang itu. Mau apa kau pendekar? Apa kau ingin membunuh kami? Tanya Biksu Hongjian sambil meringis menahan sakit pada dadanya. Panji Watu Gunung tersenyum tipis mendengar ucapan biksu muda itu. Kalian adalah tamu di negeri kami. Seorang tamu tak boleh untuk disakiti kecuali jika dia berbuat hal yang tidak pantas. Kalian sudah sopan di sini. Sebagai tuan rumah aku wajib menyambut kedatangan kalian. Sekarang, biarkan aku membantu gurumu biksu muda. Jawab Panji Watu Gunung segera. Mendengar ucapan itu, Biksu Hongjian segera memberi jalan kepada Panji Watu Gunung. Dengan bantuan Biksu Hongyi, Biksu Hongki bisa duduk bersila. Panji Watu Gunung segera menotok beberapa jalan darah Biksu paruh baya itu. Lalu dengan cepat, Panji Watu Gunung segera menyalurkan tenaga dalamnya pada Biksu Hongki. Lalu dengan sedikit mengurut punggung Biksu paruh baya itu, Panji Watu Gunung menekan darah yang menggumpal di tenggorokan Biksu Hongki. Huok Biksu Hongki muntah darah segar yang sedikit kental. Usai memuntahkan cairan itu, perlahan raut muka Biksu Hongki memerah wajahnya, pertanda peredaran darahnya kembali lancar. Prajurit,
Ambil tandu dan antar para biksu ini ke balai tamu. Cepat, perintah Panji Watugunung yang membuat 6 prajurit penjaga bertubuh kekar segera berlari masuk. Tak lama kemudian mereka sudah kembali dengan membawa 3 tandu yang diminta oleh Panji Watugunung. Mereka segera mengangkat tubuh ketiga biksu dari negeri Tiongkok itu ke balai tamu Kayuwarajan Panjalu. Gumbrek, panggil tabib istana Katang-Katang. Suruh mereka mengobati para biksu itu, titah Panji Watugunung segera. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, jawab Gumbrek sambil menyembah pada Panji Watugunung dan berlalu menuju kediaman tabib istana Katang-Katang. Saat melewati Tumenggung Ludaka, Gumbrek melihat senyum lebar Ludaka. Jangan lupa Brek, warung makan Nyi Domas nanti siang. Siapkan uangmu ya, bisik Tumenggung Ludaka sambil tersenyum penuh kemenangan. Iya, aku tidak lupa dengan taruhan kita. Jangankan makan, Nyi Domas pun boleh kau bawa pulang kalau mau, sungut dengung Gumbrek pada Ludaka sambil terus berlalu menuju kediaman tabib istana. Apes banget sih, sudah kalah taruhan, masih disuruh memanggil tabib untuk mengobati orang yang membuatku kalah taruhan, gerutu dengung Gumbrek dalam hati. Sementara itu, Wari Galit yang mendekati Panji Watugunung memeriksa keadaan Panji Watugunung. Kau tidak apa-apa Dimas Pangeran? Tanya Wari Galit segera. Kakang tenang saja, ini hanya luka kecil. Nanti aku minta Dinda Srimpi memberiku obat luka dalam dan bersemedi setengah hari juga sudah pulih kembali. Ayo kita kembali ke istana pribadiku Kakang, ajak Panji Watugunung pada kakak seperguruannya itu. Maaf Dimas Pangeran, bukan maksudku menolak ajakanmu tapi aku ingin pulang sekarang kalau diizinkan. Aku tiba-tiba kangen Kang Bokmu, jawab Wari Galit sambil tersenyum malu. Panji Watugunung segera tersenyum simpul, dia mengangguk mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Wari Galit. Senopati Kadiri itu segera menyembah pada Panji Watugunung kemudian melangkah menuju kediaman pribadinya di luar tembok istana Kadiri. Panji Watugunung sendiri segera bergegas menuju ke istana pribadinya. Siang itu, Dewi Srimpi merawat luka dalam sang suami dengan penuh kasih sayang. Hampir 3 hari, para biksu dari negeri Tiongkok itu tinggal di balai tamu Kayuwarajan Panjalu. Selama di sana, mereka mendapat perawatan dari para tabib istana Katang-Katang, juga pelayanan yang ramah dari para abdi dalam istana Katang-Katang, seolah mereka adalah sahabat karibnya sang putra mahkota kerajaan Panjalu. Hati mereka benar-benar tersentuh oleh kebaikan Panji Watugunung. Pagi menjelang tiba di istana Katang-Katang, suara kokok ayam jantan bersahutan saat langit malam mulai berubah warna menjadi merah. Perlahan, sang surya mulai terbit di ufuk timur menghangatkan seisi bumi. Pagi itu, Panji Watugunung yang baru bangun dikagetkan oleh Dewi Srimpi yang memberitahu bahwa 3 biksu dari negeri seberang itu mohon waktu untuk menghadap kepadanya. Mereka sudah menunggu di ruang pribadi Muden Mas, imbuh Dewi Srimpi segera. Baiklah Dinda Srimpi, aku akan mandi dulu. Tolong kau siapkan pakaianku, jawab Panji Watugunung yang segera melangkah ke tempat mandi. Usai mandi dan berdandan layaknya seorang Yuwaraja Panjalu, Panji Watugunung segera melangkah menuju ruang pribadinya di istana Katang-Katang. Amitabha, selamat pagi Tuan Watugunung atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Jayengrana, ujar Biksu Hongki sambil menghormat khas negeri asalnya. Selamat pagi Biksu Hongki. Silahkan duduk, jawab Panji Watugunung dengan sopan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan perawatan dari Tuan Pangeran Jayengrana selama kami ada di sini. Dan kami juga mengakui bahwa ilmu bela diri kami masih di bawah ilmu bela diri Tuan Pangeran Jayengrana, ujar Biksu Hongki segera. Sudahlah Biksu Hongki, belajar ilmu bela diri bukan untuk menjadi jagoan yang suka menindas orang lain, atau untuk mengunggulkan diri sebagai yang terbaik. Ilmu bela diri kita unggul atau tidak itu tergantung dari cara apa kita memandangnya. Jadi aku menyatakan bahwa ilmu bela diri kami dan ilmu bela diri biksu berimbang. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Panji Watugunung tersenyum tipis di atas kursi kebesarannya. 3 biksu dari negeri seberang itu tersenyum simpul.
Mereka tak menduga kalau jawaban Panji Watu Gunung akan seperti ini. Dengan hormat, mereka serempak membungkuk pada Panji Watu Gunung. Setelah itu, mereka berpamitan kepada Panji Watu Gunung untuk kembali ke Kalingga. Panji Watu Gunung mengantar mereka sampai di pintu gerbang istana Katang-Katang. Tak lupa sekantong kepeng perak ia berikan Biksu Hongki sebagai bekal perjalanan mereka. Panji Watu Gunung terus menatap kepergian mereka hingga menghilang di balik keramaian kota Kadiri. Saat Panji Watu Gunung hendak berbalik masuk ke dalam istana Kadiri, seorang lelaki bertubuh tegap dengan pakaian Brahmana menghentikan langkahnya. "Om Swastiastu, maaf mengganggu. Apa benar ini istana Katang-Katang?" tanya si Brahmana itu dengan sopan. "Benar Brahmana, ada keperluan apa Anda datang kemari?" tanya Panji Watu Gunung sambil menatap ke arah Brahmana muda itu, sekilas wajahnya seperti Wari Galit. Brahmana muda itu membungkuk dan berkata, "Aku kemari ingin bertemu dengan adikku, Wari Galit." "Wari Galit, maksud Brahmana Kakang Wari Galit itu saudara Brahmana?" tanya Panji Watu Gunung dengan penuh penasaran. "Benar Kisanak, Wari Galit itu adikku, perkenalkan namaku Wari Gagung. Kakak kandung dari Wari Galit, kalau boleh tahu, siapa Kisanak ini?" tanya Brahmana muda yang mengaku bernama Wari Gagung itu segera. "Aku adik seperguruan Kakang Wari Galit, Kisanak. Kalau kau ingin menemui adikmu, aku bisa mengantarmu ke tempat tinggal kakak seperguruanku itu," jawab Panji Watu Gunung sambil tersenyum. "Kalau tidak merepotkanmu, aku sangat berterima kasih Kisanak." Brahmana muda itu segera membungkuk dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. "Mari aku antar ke sana," ujar Panji Watu Gunung sambil melangkah menuju ke kediaman Wari Galit. Brahmana muda itu segera mengikuti langkah Panji Watu Gunung. Tak berapa lama kemudian, mereka memasuki sebuah rumah yang besar di barat istana Katang-Katang. Dua orang penjaga gapura langsung memberikan jalan kepada Panji Watu Gunung saat Yuwaraja Panjalu itu masuk ke sana. Wari Gagung sedikit terkejut melihat itu semua. Sesampainya di serambi kediaman Wari Galit, si empunya rumah sedang asyik bercakap dengan istrinya yang sedang hamil 4 bulan. Melihat kedatangan dua orang itu, Wari Galit terkaget sejenak. Segera dia berjalan mendekati Panji Watu Gunung dan Wari Gagung. "Dimas Pangeran Jayangrana, kenapa kemari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu?" tanya Wari Galit segera. Mendengar pertanyaan itu, Wari Gagung terbelalak matanya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau lelaki tampan yang berbaju bangsawan ini adalah Pangeran Jayangrana, Yuwaraja alias Raja Muda Panjalu. "Ah sudahlah Kakang, aku hanya mengantar Brahmana muda ini. Katanya dia mengaku sebagai saudaramu, makanya aku mengantarnya kemari," jawab Panji Watu Gunung dengan santainya. "Selamat datang di dalam Kasenopaten, Gusti Pangeran Jayangrana. Mohon maaf jika sambutannya kurang berkenan," ujar Ratri yang sudah berbadan dua. Wanita cantik ini berusaha untuk menyambut kedatangan Yuwaraja Panjalu itu. "Ini lagi, berulang kali sudah kukatakan, jangan terlalu banyak adat di hadapanku. Ingat kita itu masih saudara seperguruan, jadi Kang Bok Ratri jangan terlalu bersikap seperti itu kepadaku," sergah Panji Watu Gunung segera. "Maaf jika tadi hamba merepotkan Gusti Pangeran Jayangrana. Jujur saja hamba tidak tahu berhadapan dengan siapa," sahut Wari Gagung sambil membungkuk hormat. "Sudahlah Brahmana muda, Kakang, kau tidak mempersilakan kami duduk?" tanya Panji Watu Gunung segera. Sampai lupa. "Mari silahkan Dimas Pangeran dan Kakang Wari Gagung," ujar Wari Galit sambil tersipu dengan omongan Panji Watu Gunung. Mereka kemudian segera duduk bersila di lantai serambi kediaman Wari Galit, sementara Ratri melangkah menuju ke dapur. Dua wanita yang merupakan dayang di dalam Kasenopaten segera membantu Ratri menyiapkan beberapa makanan dan minuman untuk para lelaki yang ada di serambi kediaman Wari Galit. "Jadi benar Brahmana muda ini adalah saudaramu Kakang Wari Galit?" tanya Panji Watu Gunung sembari menatap ke arah Brahmana muda itu. "Benar Dimas Pangeran,
Dia adalah kakak kandungku yang diangkat anak oleh Empu Sukmaningrat dari pertapaan Gunung Serabah di wilayah Kadipaten Karanganom. Empu Sukmaningrat adalah kakak kandung ayahku, Resi Maespati dari pertapaan Lembah Hijau di utara Sungai Brantas, di selatan Pakuwon Janti Kabupaten Gelang-Gelang. Warigalit menerangkan tentang asal-usulnya pada Panji Watugunung. Lantas ada angin apa yang membawamu jauh-jauh kemari saudara Warigagung? Tentu kau kemari tidak hanya sekedar berkunjung bukan? Tanya Panji Watugunung pada Warigagung yang duduk di sebelah Warigalit. Warigagung sedikit berubah raut wajahnya saat mendengar pertanyaan Panji Watugunung. Brahmana muda yang berkumis tipis itu nampak menghela nafas panjang sebelum berbicara. Adik kami, Dewi Landep akan dinikahkan dengan putra aku Wujung Biru di wilayah Kadipaten Karanganom. Tapi putra aku itu menghilang sepekan sebelum dinikahkan. Ada cerita dia diculik oleh gerombolan Gagak Merah karena putri pimpinannya jatuh hati pada putra aku Wujung Biru. Kanjeng Romo Empu Maespati meminta bantuanku untuk menemukan calon suami adik kami. Tapi aku hanya seorang Brahmana, tidak memiliki kuasa atas kekuatan pemerintahan. Lantas aku dengar bahwa Adi Warigalit diangkat sebagai senopati di wilayah Kayuwarajan Kadiri. Aku ingin minta tolong bantuan Adi Warigalit untuk membantu menemukan putra aku Wujung Biru itu, karena markas Gagak Merah ada di wilayah Kadipaten Karanganom, Gusti Pangeran, cerita Warigagung sambil menghormat. Wajahnya nampak sekali mengharapkan bantuan kepada Panji Watugunung. Panji Watugunung segera menghela nafas panjang. Kalau masalah ini dibiarkan, maka pemikiran Warigalit akan terpecah menghadapi persiapan besar-besaran untuk menanggulangi perang besar yang mungkin segera terjadi. Sedangkan Warigalit adalah tulang punggung utama pasukan Kayuwarajan Kadiri. Jika dia tidak dalam keadaan tenang, tentu akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Akan ku bantu mengatasi permasalahan ini. Besok kita berangkat ke Lembah Hijau. Sore setelah menyeberang Sungai Brantas pasti sudah sampai di kota Kadipaten Karanganom. Kakang Warigalit sebaiknya berangkat sendiri, karena Kang Bok Ratri sedang hamil. Urusan pemerintahan, Paman Patih Saketi dan para punggawa Kayuwarajan Panjalu sudah bisa menjalankannya. Panji Watugunung menatap wajah Warigalit dan Warigagung yang langsung cerah mendengar ucapan Panji Watugunung. Setelah berbincang hangat beberapa saat, Ratri dan dua dayang dalam Kasenopaten datang membawa minuman dan makanan untuk mereka. Setelah puas bercakap-cakap, Panji Watugunung berpamitan kepada Warigalit dan Warigagung. Mereka berdua mengantar Panji Watugunung sampai di gapura dalam Kasenopaten. Malam itu, di istana pribadinya Panji Watugunung memanggil semua istrinya untuk membicarakan masalah ini. Lantas, bagaimana tanggapanmu Dinda Anggarawati? Tanya Panji Watugunung pada permaisuri pertamanya itu. Kang Mas Panji sebaiknya berangkat, Kakang Warigalit itu saudara kita, susah senang bersama saat di padepokan pada Seputih dulu. Kakang tidak boleh membiarkan dia dibebani masalah ini sendirian. Ini menyangkut harga diri keluarga. Betapa malunya orang tua Kakang Warigalit jika putri mereka batal menikah, jawab Dewi Anggarawati dengan nada berapi-api. Benar Kang Mas, Senopati Warigalit sudah banyak berkorban untuk kepentingan Kang Mas. Sudah selayaknya Kang Mas membantu masalah ini sampai tuntas, sambung Ayu Galuh, sang permaisuri kedua. Akang Kasep harus bantu masalah eta sampai selesai. Senopati Warigalit teh tangan kanan Akang timpal sang permaisuri ketiga, Naganingrum. Keempat selir Panji Watugunung juga mengangguk tanda setuju. Kalau Akang Kasep berangkat, Naganingrum ikut ya Akang. Naganingrum teh tidak bisa jauh dari Akang Kasep, ujar Dewi Naganingrum sambil tersenyum malu-malu. Terdengar riuh cemoohan dari para istri Panji Watugunung. Putri Sunda, bukan kamu saja yang tidak mau jauh dari Kang Mas Panji, kami juga tidak mau, sergah Ayu Galuh sambil mendelik ke arah Naganingrum. Sudah jangan ribut, biar Naganingrum, Dewi Srimpi dan Kang Bok Pitaloka yang menemani Kang Mas Panji Watugunung ke Karanganom. Yang lain,
bantu mengawasi jalannya pemerintahan di Kadiri, pungkas Dewi Anggarawati dengan tegas. Semua istri Panji Watugunung langsung terdiam mendengar ucapan Dewi Anggarawati. Mereka juga menyadari bahwa keputusan Dewi Anggarawati bukan atas dasar kemauan pribadi, tapi juga untuk kepentingan semuanya. Dewi Srimpi adalah ahli racun dan pengobatan. Itu sangat bermanfaat di saat Panji Watugunung dalam situasi berbahaya. Naganingrum petarung jarak dekat, bisa membantu jika ada musuh menyerang. Sedangkan Ratna Pitaloka adalah pendekar wanita yang kemampuannya setara dengan Warigalit, tentu sangat berguna dalam membantu menghadapi lawan berat. Malam segera berganti pagi. Pagi itu, Jarasandha yang dipanggil Panji Watugunung ke istana Kadiri, ikut berangkat ke Karang Anom dengan membawa 20 prajurit terlatih pasukan Garuda Panjalu. Warigalit dan Warigagung ikut bergabung, setelah Warigalit berpamitan pada Ratri. Setelah itu, rombongan Panji Watugunung segera bergerak menuju ke arah selatan. Setengah hari perjalanan berkuda, mereka sudah sampai di Pakuwon Janti. Dengan langkah cepat kuda-kuda mereka menuju ke arah kediaman Empu Maespati di pertapaan Lembah Hijau. Empu Maespati segera berdiri dari duduknya saat seorang cantrik mengabarkan bahwa serombongan orang berkuda dengan pakaian bangsawan sedang memasuki pertapaan mereka. "Kau tidak tahu siapa mereka, cantrik?" tanya Empu Maespati pada anak muridnya itu. "Maaf Kanjeng Resi, saya tidak sempat menanyakannya," ujar si cantrik dengan nada bersalah. Kakek tua berjenggot lebat itu mengelus jenggotnya yang memutih, kemudian melangkah menuju ke arah gapura pertapaan Lembah Hijau. "Romo Resi, aku pulang," ucap Warigalit yang segera bersujud kepada Resi Maespati. "Oh alah Nggercah bagus, tak kira siapa yang datang. Ternyata putraku sendiri yang mengunjungiku, Jagat Dewa Batara, inikah pertanda burung perenjak kemarin?" "Terima kasih Jagat Dewa Batara," ujar Resi Maespati yang langsung memeluk tubuh Warigalit. Mata tua kakek sepuh itu langsung berkaca-kaca. Setelah hampir 10 tahun berpisah, kepulangan Warigalit ke Lembah Hijau benar-benar membuat Resi Maespati bahagia. Warigalit yang tersadar dari keharuannya, segera mengusap air matanya. "Romo, perkenalkan ini adalah Dimas Pangeran Jayengrana, Yuwaraja Panjalu. Dia adik seperguruanku di Padas Putih," ujar Warigalit yang segera memperkenalkan Panji Watugunung pada Resi Maespati. Mendengar nama Pangeran Jayengrana, Resi Maespati segera membungkuk hormat pada Panji Watugunung. "Selamat datang di pertapaan Lembah Hijau, Gusti Pangeran Jayengrana." "Mohon maaf, Resi tua ini tidak menyambut kedatangan Gusti Pangeran Jayengrana dengan baik," ucap Resi Maespati dengan sopan. "Tidak apa-apa Paman Resi, toh kedatanganku ini juga untuk membantu kepentingan Senopati Kadiri," ujar Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. "Senopati Kadiri, apa maksudnya Gusti Pangeran?" tanya Resi Empu Maespati segera. "Adi Warigalit ini sudah diangkat menjadi Senopati Kayuwarajaan Panjalu di Kadiri Romo," sahut Warigagung yang ikut bangga dengan pencapaian Warigalit. "Jagat Dewa Batara, begitu besar anugerahmu terhadap keluarga kami." Resi Maespati begitu senang mendengar ucapan Warigagung mengenai Warigalit. "Gusti Pangeran Jayengrana, mari silahkan masuk. Mohon maaf jika tempat kami sempit dan kotor, tidak seperti istana Kadiri," ujar Warigagung yang mempersilakan Panji Watugunung memasuki serambi kediaman Resi Empu Maespati. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.